Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 5 Desember 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama Tribuners dari Lumajang, Jawa Timur. Jembatan Geladak Perak Piket 0 ambruk akibat diterjang material erupsi Gunung Semeru pada Sabtu 4 Desember 2021 kemarin. Saat peristiwa terjadi, sejumlah kendaraan menyelamatkan diri melewati jembatan yang menghubungkan antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang ini. Pasca ambruknya jembatan Geladak Perak, sebanyak 7 kendaraan ditemukan teronggok di pinggir jalan. Temuan ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, Joko Sambang. Ia menyebut 7 kendaraan itu terdiri dari motor dan mobil. Kendaraan tersebut ditemukan tak jauh dari bibir jembatan Geladak Perak sisi utara. Joko menyebut hingga kini pihaknya masih mencari informasi siapa pemilik 7 kendaraan tersebut. Selain itu pihaknya juga belum memastikan kondisi pemilik kendaraan, apakah berlari menyelamatkan diri hingga berhasil dievakuasi ke pengungsian atau turut menjadi korban erupsi Gunung Semeru. Sementara itu, dikhawatirkan pula ada pengendara mobil dan motor yang melintas ketika jembatan Geladak Perak ini ambruk. Sebab kemungkinan lalu lalang warga cukup padat melintasi jembatan itu untuk menyelamatkan diri dengan kendaraan. Hingga kini pihaknya masih terus melakukan pendataan dan melakukan pengecekan ke lokasi. Seperti diketahui, Gunung Semeru yang terletak di 2 kabupaten, yakni Malang dan Lumajang, Provinsi Jawa Timur mengalami erupsi pada Sabtu 4 Desember sore kemarin. Gunung api itu meletus terlihat mengeluarkan asap pekat berwarna abu-abu berukuran besar. Data dari BNPB hingga Minggu 5 Desember pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, terdapat 13 korban jiwa akibat erupsi Gunung Semeru. Sebanyak 41 warga mengalami luka bakar dan dievakuasi ke Puskesmas Penanggal. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners, masih terkait dengan lokasi jembatan Geladak Perak yang ambruk. Jembatan itu terputus akibat diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru dan kini menjadi tontonan warga. Dari pantauan tribunjatim.com, pada Minggu 5 November hari ini tadi, terlihat warga beramai-ramai mendatangi lokasi. Meski kondisi yang mengkhawatirkan dan dihalau petugas, sejumlah warga tetap nekat datang dan malah menjadikannya lokasi swafoto atau selfie. Petugas telah mengimbau berkali-kali kepada warga untuk tidak mendekat. Namun banyak warga yang tetap nekat mengabadikan runtuhan jembatan yang memiliki panjang 200 meter tersebut. Bahkan beberapa warga membawa buah hatinya untuk melihat langsung kondisi jembatan Geladak Perak yang putus tersebut. Di sana mereka mengambil sejumlah gambar, video, hingga bersuah foto. Seorang warga bernama Lukman mengaku penasaran dengan kondisi terkini jembatan Geladak Perak, sehingga mendatangi lokasi. Ia mendatangi lokasi ambruknya jembatan lantaran hari ini cuaca cukup cerah. Sementara itu dari pantauan tribunjatim.com, abu tebal terlihat masih menyelimuti di sekitar lokasi jembatan Geladak Perak. Tidak hanya itu, meski kondisi cerah, namun abu Gunung Semeru terus menghujani sekitar lokasi jembatan tersebut. Selain itu, warung-warung yang berada di sekitar jembatan juga nampak ditinggalkan begitu saja. Terlihat etalase dan meja-meja masih berada di warung. Sebagai informasi, jembatan Besuk Koboan atau dikenal sebagai Geladak Perak ini menjadi jembatan ikonik di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Jembatan ini telah berdiri sejak zaman Belanda. Lokasinya ada di wilayah Kabupaten Lumajang, sisi selatan yang menghubungkan dengan Kabupaten Malang. Namun sayangnya kini masyarakat tidak lagi bisa menyaksikan ikon tersebut karena hancur diterjang erupsi Gunung Semeru pada Sabtu kemarin. Dari Jawa Timur kita beralih ke Aceh, Tribuners. Nama Asmaul Husna akhir-akhir ini menjadi buah bibir warga di kota dingin Takengon, Aceh Tengah.
Pasalnya ia dituding menjadi anak durhaka karena tega menggugat ibu dan beberapa orang saudara kandungnya lantaran harta warisan. Setelah beberapa waktu bungkam, Asmaul Husna akhirnya angkat bicara untuk mengklarifikasi kabar negatif yang beredar tersebut. Dan bagaimana keterangan lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Mahyadi, jurnalis dari Serambi News yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Mahyadi. Halo? Iya, rekan Mahyadi, bisa Anda informasikan apa sebenarnya yang melatar belakangi anak ini menggugat ibu kandung dan juga beberapa saudaranya ke Pengadilan Negeri Takengon? Baik ya, dapat kami laporkan bahwasannya eh, kasus atau informasi tentang adanya anak kandung yang membuat ibu kandungnya dilatar belakangi oleh persoalan harta warisan. Harta warisan tersebut sudah salah satu objeknya adalah rumah yang kini ditempati oleh Ibu Asmaul Husna. Rumah tersebut secara hak kepemilikan sudah atas nama Asmaul Husna, tetapi kepemilikan tersebut masih dikuasai oleh masih ditempati oleh ibu-ibunya, ibu dan saudara-saudaranya. Gugatan yang dilakukan oleh Asmaul Husna hanya ingin memperjuangkan hak kepemilikan rumah tersebut. Begitu. Lalu bagaimana perasaan atau pengakuan dari Asmaul Husna ini setelah dianggap publik sebagai anak durhaka karena melaporkan ya, menuntut ibu dan saudaranya sendiri? Iya, ya, baik. Kemarin kita sempat bertemu langsung dengan Ibu Asmaul Husna dan dia menuturkan bahwasannya apa yang sudah berkembang secara luas di kalangan publik tentang dirinya yang dicap sebagai anak durhaka, Asmaul Husna menyampaikan bahwasannya itu udah bagian dari konsekuensi apa yang sudah dia lakukan. Dan Asmaul Husna juga sempat menyampaikan permintaan maaf kepada publik bahwasannya persoalan pribadi dia kini sudah menjadi konsumsi publik. Padahal dia sendiri mengaku tidak berniat untuk melakukan atau menggugat ibunya sendiri. Tetapi karena memang sebenarnya ingin meluruskan kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di keluarga besarnya begitu terkait dengan pembagian harta warisan. Nah, perkembangan terakhir gugatan Asmaul Husna di Pengadilan Negeri Takengon tidak diterima oleh majelis hakim karena dianggap kesalahan formil sehingga gugatannya tidak dapat diterima gitu. Iya, rekan Mahyadi, lalu setelah putusan pengadilan yang tidak menerima ya gugatan Ibu Asmaul Husna ini, apakah ada upaya hukum lain yang akan ditempuh? Ya, upaya hukum Asmaul Husna bersama dengan pengadilannya mempertimbangkan nanti ke depan hukum lain dalam bentuk banding, tapi hari ini sampai dengan kemarin itu masih mereka masih mencermati, menganalisa apakah ada upaya lain nantinya, tapi belum ada keputusan secara ini. Masih pikir-pikir. Baik, Tribunnews berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Mahyadi bersama Asmaul Husna selaku penggugat. Berikut selengkapnya. Kemudian mengenai kenapa saya menggugat ibu dan keluarga saya, yang harus saya luruskan adalah bahwa 2 kali sebenarnya ibu dan adik-adik saya yang menggugat saya. Dan untuk kali ini, dan itu putusannya adalah NO. Yeah. Tetapi oleh adik-adik saya tidak ada itikat baik. Kemudian sebagai orang ya yang mungkin untuk mempertahankan haknya. Saya juga sebenarnya bukan untuk bertahan sekali, tidak. Ke pengadilan ini adalah untuk mengetahui ini hak saya atau tidak. Yeah.
Selanjutnya mungkin terhadap ibu saya sudah pernah sampaikan pada saat mediasi bahwa ibu saya atau orang tua saya itu adalah orang yang utama, tidak ada bandingnya di dunia ini dan satu-satunya di dunia ini. Dan saya masih memperhitungkan jangankan yang sudah meninggal, jangankan yang masih hidup, yang sudah meninggal pun masih sangat saya perhitungkan. Jadi itu saja alasan saya kenapa harus menggugat. Tapi untuk ibu, untuk keluarga, saya sangat mencintai keluarga saya. Saya sangat menghormati ibu bapak saya. Kenapa gugatan ini diadakan adalah untuk meluruskan saja. Berarti Bu, artinya bukan ibu ingin mengusir ibu kandung ibu ya, hanya persoalan meluruskan harta warisan itu aja ya Bu ya. Sama sekali saya tidak mengusir, malah demi untuk agar perkara ini berjalan dengan baik, maka sayalah yang keluar. Saya keluar dari rumah, ibu saya yang tinggal di sana sama adik-adik saya sampai menunggu putusan, itu saja.